Yo koso seto tachi. Teman-teman semua, di video kali ini Sensei akan membahas mengenai data bias. Mengapa statistika itu bisa menyesatkan? Nah, teman-teman semua, membahas mengenai data, maka lebih afdol lagi kita bahas dulu mengenai statistika. Nah, statistika itu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, menyajikan, dan mengorganisir data. Jadi, intinya statistika itu adalah sebuah alat yang digunakan agar data itu atau data yang mentah, yang masih mentah nih datanya, itu menjadi informasi yang bisa digunakan, teman-teman ya. Lalu setelah kita tahu nih apa itu statistika, nah statistika kan sangat berkaitan erat ya dengan data ya, nggak mungkin lepas nih ya sama yang namanya data nih statistika. Nah, kalau data sendiri adalah sebuah fakta mentah, angka, deskripsi, atau catatan tentang suatu peristiwa atau objek yang masih belum diolah, teman-teman ya. Jadi data itu ya data mentah gitu, sebuah data atau fakta ya kan. Nah, jadi karena kita udah tahu nih apa itu statistika, apa itu data, mari kita lanjut ke pembahasan data bias. Nah, data bias atau bias data itu mengacu pada data yang tidak lengkap atau tidak akurat, teman-teman ya. Jadi dengan keterbatasan yang ada pada data bias ini bisa menjadikan kemudian gagal ya teman-teman ya. Gagal dalam apa? Nah, gagal dalam memberikan informasi nih. Jadi informasinya nggak akurat teman-teman ya, gara-gara data bias ini. Jadi yang seharusnya informasinya itu akurat mengenai populasi, tapi tidak terwakilkan teman-teman ya oleh sampelnya ya kan. Lalu data ini ya bisa berupa apapun ya teman-teman ya. Maka di sini ada beberapa data bias teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada bias konfirmasi, yang kedua ada bias historis, yang ketiga ada bias seleksi, yang keempat ada bias kelangsungan hidup, yang kelima ada bias ketersediaan. Ada 5 teman-teman ya. Nah, kita bahas satu persatu nih. Yang pertama itu ada bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi itu apa sih Sensei ya? Kalau bias konfirmasi itu ketika, contoh aja ya ini ya teman-teman, ketika ada guru nih ya, guru memberikan sebuah statement nih atau memberikan pernyataan atau bilang ke murid-muridnya di dalam suatu kelas bahwa guru itu yakin nih kalau murid cowok itu lebih pintar daripada murid cewek ya kan. Misal gurunya bilang gini nih ya teman-teman, ini contoh ya, saya ini lebih percaya cowok itu lebih pintar daripada perempuan. Nah, misal gurunya bilang gitu ya kan. Nah, gurunya bilang seperti itu teman-temannya, membuat statement seperti itu. Nah, misalkan gurunya ini ternyata membuat soal di papan tulis nih, terus meminta muridnya buat maju ya kan. Nah, gurunya ini malah menunjuk ke murid yang cowok teman-teman ya, karena dari awal statementnya dia bilang itu bahwa murid cowok lebih pintar, jadi malah mengarahnya ke murid cowok teman-temannya. Makanya namanya bias konfirmasi. Sebenarnya ya murid cowok dan murid cewek ya sama-sama aja teman-temannya, nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh ya teman-teman. Namanya aja masih murid ya, masih belajar. Jadi guru ini salah dalam memandang statementnya teman-teman ya, gitu teman-teman. Lalu yang kedua ada bias historis. Nah, bias historis ini misalnya nih ya, ada pernyataan dari suatu website atau suatu perusahaan tertentu yang mengatakan bahwa cewek itu lebih mudah meninggal daripada cowok dalam kecelakaan mobil ya kan. Nah, statement ini bisa aja salah teman-teman, atau bias ya, bisa aja salah. Mengapa bisa salah Sensei? Karena mobil itu biasanya saat pengujian mobil ya kan, mobil juga ada pengujian ya teman-teman ya, pengujian safety ya. Nah, itu yang diuji hanya untuk penumpang cowok teman-teman. Jadi yang nyetir itu cowok ya kan, diujinya tuh seolah-olah yang nyetir itu cowok, padahal bisa aja cewek yang nyetir. Jadi
itu tidak terlalu akurat teman-teman ya pengujiannya ya, karena bisa aja mungkin tinggi badan dari cowok kan otomatis lebih tinggi ya biasanya ya, nah cewek kan lebih pendek. Nah malah safety-nya itu mengarah ke cowok nih yang lebih tinggi. Ya bener aja gitu, otomatis yang cewek itu lebih sering kecelakaan daripada yang cowok gitu teman-teman ya. Itu namanya bias historis. Lalu selanjutnya nih yang ketiga ada bias seleksi. Nah bias seleksi ini lebih mudah lagi teman-teman ya dipahami. Misalnya saya ingin tahu ya rata-rata gaji karyawan di Indonesia ya kan, di Indonesia teman-teman, kita garis bawahi di Indonesia. Namun sensei melakukan survei atau mengambil datanya ya. Sensei mengambil datanya itu hanya di Jawa Barat teman-teman. Padahal sensei ingin tahunya rata-rata gaji di Indonesia, tapi malah sensei ngambil datanya di Jawa Barat aja nih. Nah ini namanya bias seleksi teman-teman ya. Yang nggak mungkin ya kan hanya mengambil data di Jawa Barat itu bisa menggambarkan keseluruhan gaji di Indonesia gitu. Ya jelas berbeda gitu, dari UMR-nya beda, gaya hidup, makanannya, biaya hidupnya ya kan beda semua gitu daripada daerah-daerah lain. Jadi otomatis ya nggak bisa gitu. Misalnya sensei ingin melakukan analisis rata-rata gaji, nah rata-rata gajinya di Indonesia, namun sensei hanya mengambil datanya di Jawa Barat aja. Nah ini nggak tepat ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dinamakan bias seleksi. Jadi harusnya sensei mengambil datanya di seluruh daerah di Indonesia. Misalnya semuanya ya, anggap aja dari Aceh gitu sampai ke Papua, diambil semuanya teman-temannya, setiap provinsi gitu. Selanjutnya nih ada bias kelangsungan hidup atau biasa disebutnya bias survivorship. Bias kelangsungan hidup ini melibatkan fokus yang pada kisah-kisah seperti ini teman-teman ya, pengusaha-pengusaha ya. Nah ada statement seperti ini teman-teman. Misalnya orang bilang nih, saya nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Nah itu orang itu aja nggak kuliah nggak sekolah bisa sukses. Nah itu namanya bias kelangsungan hidup teman-teman ya. Mengapa bias? Ya karena sebenarnya yang nggak sekolah dan nggak sukses itu lebih banyak lagi teman-teman. Misalnya kita anggap saja salah satu contoh ya teman-teman ya, Joko Susanto ya kan, pendiri Alfamart. Nah beliau ini hanya lulusan SMP karena terpaksa putus sekolah saat SMA kelas 1 teman-teman ya, tahun 1966. Nah beliau ini Joko Susanto kan putus sekolah teman-teman ya, hanya lulusan SMP namun bisa sukses mendirikan Alfamart. Nah misalnya kita hanya berkaca pada Joko Susanto saja nih, Joko Susanto aja bisa sukses ya hanya dengan lulusan SMA, berarti saya nggak perlu kuliah nih, nggak perlu SMA, saya hanya lulusan SMP aja lah, nggak perlu SMA lah, nggak perlu kuliah lah. Itu pemikiran salah teman-teman ya. Maksudnya lebih banyak lagi yang hanya lulusan SMP dan tidak sukses teman-teman ya. Jadi tidak bisa menjadi patokan gitu Joko Susanto ini. Namun misalnya kalian kasusnya seperti Joko Susanto ya, yang memang memiliki kendala tidak bisa masuk ke tingkat sekolah yang lebih tinggi nih, hanya lulusan SMP. Nah itu baru kalian bisa semangat nih, saya nih hanya lulusan SMP ya, saya mau SMA nggak bisa. Nah itu baru kalian bisa contoh Joko Susanto ini biar kalian lebih semangat. Tapi jangan menjadi alasan kalian tidak ingin sekolah teman-temannya. Pasti Joko Susanto juga menginginkan anak-anaknya sekolah di jenjang yang lebih tinggi teman-temannya, tidak seperti dirinya yang hanya lulusan SMP. Jadi gitu teman-temannya, kalau kita memandang suatu hal jangan dari satu sudut pandang saja nih. Kita bisa lihat sudut pandang yang lain. Lulusan SMP yang tidak sukses itu ada banyak juga ya kan. Jangan hanya melihat yang sukses-sukses saja. Jadi kita ini tetap harus sekolah teman-teman. Itu yang dinamakan bias kelangsungan hidup. Oke, yang terakhir nih, yang kelima, bias ketersediaan. Bias ketersediaan ini berkaitan dengan yang namanya overthinking teman-teman. Jadi misalnya kita ini sedang ada di bandara ya kan, kita
kita sedang ada di bandara, terus melihat sebuah layar TV di bandara. Di layar TV bandara itu memperlihatkan sebuah kecelakaan pesawat, teman-teman ya. Padahal kita ada di bandara nih, tapi bandaranya malah ngasih berita pesawat yang ini teman-teman terbakar atau kecelakaan gitu ya. Nah, otomatis kita yang melihat itu jadi otomatis kepikiran teman-teman ya. Aduh, kok itu kecelakaan ya? Kalau aku pas naik, kalau sensei misalnya, kalau saya pas naik pesawat nanti kecelakaan juga nggak ya? Kan kita jadi kepikiran ya kan? Kita jadi kepikiran mengenai pesawat yang kecelakaan. Nah, ini yang namanya bias ketersediaan. Kita ini jadi memikirkan hal-hal seperti itu atau namanya overthinking gara-gara suatu hal yang ditampilkan secara apa istilahnya, secara instan atau konstan teman-teman ya, secara langsung ya di saat itu juga gitu. Jadi otomatis otak kita berpikirnya, kalau saya pas naik pesawat bisa jatuh nih nanti nih gitu teman-temannya. Ini yang namanya bias ketersediaan. Nah, teman-teman semua, itu semua jenis-jenis bias ya. Ada 5 jenis bias yang sudah sensei jelaskan. Gimana teman-teman? Pastinya ini ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Kita jadi tahu nih bahwa statistika itu bisa aja menyesatkan dengan bias-bias yang sudah sensei sebutkan tadi ya. Nah, jadi dengan memahami konsep bias ini, tentunya kita ini bisa menjadi lebih kritis teman-teman ya terhadap berita atau hasil penelitian ya, terutama artikel-artikel ilmiah pada jurnal tertentu ya. Bahwa kita itu tidak harus langsung menelan mentah-mentah gitu teman-teman ya. Menelan mentah-mentah informasi atau angka-angka yang diberikan gitu. Maka kita ini harus bisa membedakan antara statistika yang informatif atau yang benar-benar berdasarkan fakta dan statistika yang menyesatkan atau yang berdasarkan data bias gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video dari Sensei. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga ya tentunya ya. Nah, kalau kalian ini ada pertanyaan mengenai data bias ini, silakan bisa kalian komentar ya teman-teman ya di bawah teman-teman. Nanti Sensei akan coba jawab sebisa mungkin, sejelas mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya.